Oke, kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue balik lagi ya di channel YouTube ini. Seperti biasa ingin mengulas ya terkait dengan kasus ijazah aspalnya Mukidi yang saat ini memang sebenarnya sudah semakin terang benderang bahwa Mukidi Peko itu adalah salah satu boleh dibilang ya manusia yang nggak punya malu dan nggak tahu diri ya, kita sebut saja terkait dengan kasus ijazah aspalnya Mukidi ini ya. Kenapa bisa disebut sebagai orang yang tidak punya malu ya? Karena Mukidi ini kan sudah jelas-jelas digugat secara perdata ya. Dua pengadilan loh. Di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman ya, Mukidi ini sudah digugat secara perdata. Padahal harusnya kalau dari segi hukum tata acara dari perdata itu ya, itu pihak tergugat itu harus hadir gitu ya. Jadi tidak bisa ini pihak tergugat ini kabur-kaburan atau absen terus dalam proses mediasi. Karena kita sama-sama tahu bahwa di Pengadilan Negeri Surakarta dan Sleman sekarang sudah sebenarnya masuk ranah sidang mediasi ya. Tapi ternyata si Mukidi Peko ini memang tidak punya malu gitu ya. Sebagai pihak tergugat itu dia malah tidak pernah nongol satu kali pun di pengadilan. Kemudian kalau gue sebut Mukidi ini nggak tahu diri, ya bener memang ya. Mukidi ini memang termasuk orang nggak tahu diri kalau kita lihat dari filosofi orang waras gitu ya. Kenapa Mukidi ini bisa disebut orang yang nggak tahu diri ya? Yang paling jelas itu adalah ketika Mukidi ini ya dituduh ijazahnya aspal ya. Tapi yang bersangkutan itu tidak bisa menghadirkan ijazah aslinya itu dalam ruang persidangan ya untuk pembuktian secara hukum. Kan kalau misalkan lewat perdata itu kan jelas ya. Pihak penggugat itu memberikan dalil kenapa Mukidi ijazahnya aspal karena aslinya nggak ada. Nah, ketika pihak tergugat ini Mukidi ini ya dituduh ijazahnya aspal dia nggak terima, ya harusnya bisa menghadirkan ijazah aslinya secara fisik di persidangan. Tapi ternyata Mukidi ini benar-benar memang tidak punya, ibaratnya nggak punya malu dan nggak tahu diri yang gue sebut lagi ya gitu ya. Sudah tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya secara hukum di depan persidangan gitu ya, lewat perdata ya. Tapi ternyata Mukidi ini malah melaporkan orang lain ke Percok ya dengan pasal fitnah gitu ya. Ini tentu semakin membuka mata kita semua ya. Kalau misalkan rakyat yang masih waras itu pasti udah terbuka lebar-lebar gitu ya matanya gitu ya, melihat bahwa Mukidi ini merupakan salah satu boleh dibilang manusia durjana gitu ya dalam republik kita ini. Karena bagaimana mungkin orang seperti ini itu ya masih dibiarkan bebas dari jeratan hukum. Ini kan tentu menjadi tragedi bagi bangsa kita. Apalagi ini terkait dengan soal keabsahan seseorang itu menjadi calon pemimpin gitu kan ya. Calon pemimpin nasional, bukan calon pemimpin kaleng-kaleng gitu ya. Digugat ijazahnya, ya digugat riwayat pendidikannya, tapi yang bersangkutan itu tidak bisa membuktikan secara hukum gitu ya. Tempat pembuktian secara hukum itu kan di mana? Di pengadilan gitu ya. Bukan hasil dari lab uji forensik Baris Krim Polri gitu kan ya. Kalau hasil lab uji forensik Baris Krim Polri itu tidak memiliki kekuatan hukum karena di luar dari persidangan gitu kan ya. Di sedangkan Mukidi ini sudah digugat secara perdata itu sebanyak 3 kali kalau nggak salah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mukidi juga nggak pernah datang satu kali pun sampai DNO ya bahasa hukumnya. Kemudian di Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Sleman juga sama sekarang sedang berlangsung. Mukidi ini nggak pernah nongol satu kali pun dalam sidang mediasi ya. Ini tentu semakin boleh dibilang ya orang ini ya Mukidi ini membuat kita tuh semakin enak gitu yang lihat tingkah lakunya. Karena yang sebenarnya mudah ya tapi dipersulit sama dia. Ya, sesuatu yang mudah itu dipersulit. Ibaratnya hanya membawa ijazah asli secara fisik di persidangan, kemudian diperiksa secara uji forensik dari lembaga tim independen ya atas permintaan hakim, selesai gitu loh. Tapi karena memang Mukidi ini patut diduga ya ijazahnya aspal ya 11.000 triliun persen, makanya Mukidi ini nggak bisa atau nggak berani menghadirkan ijazah aslinya secara fisik itu ke persidangan. Jadi Mukidi Peko ini hanya berani ya menunjukkan ijazah aslinya katanya ya secara fisik itu ke pihak polisi dan wartawan 11 orang yang kemarin mampir ke rumahnya. Itu pun nggak boleh dipoto ya katanya ijazahnya oleh wartawan. Ini kan tentu sangat menggelikan perut gitu ya. Kok bisa orang seperti ini itu dibiarkan terus menerus ya, dibilang merendahkan ya lembaga peradilan gitu kan. Jadi Mukidi ini memang kelakuannya sudah merendahkan yang namanya proses hukum. Karena yang bersangkutan itu sebagai pihak tergugat itu harusnya wajib itu datang ke pengadilan.
Karena pihak tergugat itu punya beban pembuktian gitu kan untuk membantah dalil-dalil dari penggugat. Itu contoh kayak di Pengadilan Negeri Surakarta. Itu Dr. Muhammad Taufik itu beserta tim kuasa hukumnya ya. Bahkan Bang Rismon juga kemarin hadir di Pengadilan Negeri Surakarta sebagai ahli ya digital forensik posisinya di situ. Itu mereka semua sudah memaparkan berbagai macam bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ijazahnya Mukidi itu aspal gitu loh. Sedangkan pihak tergugat Mukidi ini ya tidak bisa memberikan bantahan ya dengan menghadirkan ijazah aslinya. Sebenarnya kalau dalam proses hukum ya, apalagi secara perdata gitu ya. Kalau misalkan dalil-dalil dari penggugat itu tidak dibantah oleh pihak tergugat, berarti dalil yang dikemukakan oleh penggugat itu benar gitu kan ya. Jadi harusnya hakim itu segera memutuskan saja bahwa ijazah Mukidi itu aspal gitu, karena pihak tergugat itu tidak bisa menghadirkan ijazah aslinya secara fisik sebagai bukti pembanding gitu kan, atau membantah dalil-dalil dari penggugat gitu. Ini tentu membuat kita tuh semakin enak juga ngelihat proses hukum seperti ini ya. Yang harusnya ini bisa cepet gitu ya, selesainya cepet lah, karena kan ini kan terkait dengan keabsahan soal dokumentasi kan gampang ya pembuktiannya gitu kan di persidangan. Tapi karena yang bersangkutan ini Mukidi ini memang boleh dibilang selalu melakukannya namanya atraksi topeng monyet gitu ya. Jadi kabur-kaburan terus gitu ya. Ketika dia dipanggil ya untuk menghadiri persidangan ya, sidang mediasi, tapi yang bersangkutan itu nggak pernah nongol gitu ya. Ini kan sebenarnya udah termasuk bentuk yang merendahkan yang namanya proses hukum di pengadilan. Harusnya ini orang seperti ini tuh segera dipanggil secara secara paksa gitu ya. Dipanggil secara paksa oleh hakim gitu ya, lewat hakim tentunya ya, untuk apa? Untuk menghadirkan Mukidi ini di persidangan gitu kan. Karena biar bagaimanapun ini kalau misalkan orang seperti ini tuh dibiarkan terus menerus ya, kabur-kaburan tanpa ada kejelasan untuk apa? Untuk membawa ijazah aslinya secara fisik di persidangan ya. Karena ini kan posisinya perdata gitu ya. Jadi pihak tergugat itu memiliki beban pembuktian untuk membantah dalil dari pihak penggugat gitu. Jadi kalau misalkan Mukidi ini nggak dipaksa untuk datang ke pengadilan, maka kasus ijazah aspalnya Mukidi ini nggak mungkin bisa selesai sampai kapanpun, gitu kan ya. Karena apa ya? Karena ini ya permasalahannya satu orang ini, si Mukidi Peko ini tidak memiliki yang namanya sifat gentleman ya. Ketika digugat secara hukum itu selalu kabur gitu loh, kabur-kaburan ya, warawiri kemana-mana gitu kan. Tapi nggak pernah mau muncul di pengadilan atau di persidangan untuk membantah semua dalil dari penggugat yang mendalilkan bahwa ijazahnya dia aspal gitu.